Shalom teman-teman, selamat datang kembali di channel Anak-Anak Terang. Hari ini kita akan lanjutkan pelepasan beban, yaitu beban sakit hati. Firman Tuhan hari ini saya beri judul pelepasan beban sakit hati. Saudara, sakit hati adalah satu beban yang sangat berat dalam kehidupan kita. Sakit hati bisa saja kita tutup-tutupi. Orang yang sakit hati bisa saja tertawa, tapi tidak sukacita, saudara. Karena di dalamnya hatinya itu rusak, tidak utuh. Saudara, sakit hati itu adalah beban yang berat. Seringkali orang suka membawa sakit hatinya seumur hidup sampai mati. Dan dalam firman Tuhan ada banyak sekali kasus sakit hati. Dan setiap kali kasus sakit hati ini kita lihat ada penyebabnya. Firman Tuhan menyuruh kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Artinya kehidupan ilahi terpancar melalui hati kita. Apa jadinya kalau hati kita rusak, hancur? Apakah hati kita bisa menjadi saluran terang, saluran kasih ilahi, saluran kasih Yesus? Tentu saja tidak bisa, saudara. Hari ini kita mau periksa hati kita. Saya berharap lewat contoh-contoh kejadian dalam Alkitab ini, kita belajar dan hati kita dipulihkan menjadi hati yang utuh, dipenuhi dengan kasih Tuhan. Sehingga saudara menjadi saluran kasih itu. Kemanapun saudara pergi, saudara menjadi manusia kasih. Kasih itu adalah terang, saudara. Dalam firman Tuhan, dalam Kejadian pasal 4 ada satu cerita nyata antara kakak beradik bernama Kain dan Habel. Mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan Habel dan korban persembahannya diterima Tuhan. Ayat 5 dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas. Dalam firman Tuhan ini bisa kita lihat mengapa dia panas. Karena dia tidak diterima. Adiknya diterima. Artinya di dalam hati Kain ada persaingan, kompetisi antara dia dengan adiknya. Dan dia memiliki satu keangkuhan bahwa dia harus selalu lebih unggul dari adiknya. Dia harus lebih menang. Tetapi kenyataannya, firman Tuhan mencatat bahwa Kain itu ditolak bersama dengan persembahannya. Ada sakit hati di sini dalam pribadinya. Reputasinya jatuh sebagai kakaan, gengsi dong, kalah sama adik. Sering sekali kita begitu. Di gereja juga. Yang bawahan lebih oke. Sakit hati, saudara. Karena ada di hatinya pertandingan, kompetisi antara satu dengan lain. Yang di hatinya bukan kasih, saling membangun. Tidak. Sehingga dia panas, mukanya muram. Orang yang sakit hati itu mukanya muram. Kalau saudara bertemu dengan orang yang saudara tidak senangi, yang saudara benci, yang saudara rasa sudah mengalahkan saudara, dan saudara itu merasa
kalah dengan dia dan benci, biasa muka saudara itu muram, saudara. Nah, itu tandanya hati saudara tidak beres. Perlu pemulihan, perlu pertobatan. Akibat dari sakit hati ini, merasa kalah ini, akibatnya adalah amarah. Dan amarahnya ini kebencian. Amarahnya ini juga membuat dia gelap mata. Telinganya sudah tuli mendengarkan nasihat. Pikirannya gelap, tidak ingat lagi dia bahwa Habel itu adiknya, dibunuhnya, saudara. Sakit hati ini adalah dosa yang sangat berbahaya, saudara. Tapi kalau kita lihat kenapa sakit hati, karena dia juga tinggi hati, angkuh. Harusnya dia introspeksi, saudara. Tapi dia tidak terima. Terlalu tinggi keangkuhannya. Kalau saja adegannya dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa saya tidak terima? Atau kalau saja dia cukup rendah hati bertanya sama adiknya, adik, kenapa persembahanmu diterima? Harusnya kita begitu, saudara, rendah hati. Tapi karena dia sakit hati, dia membuka pintu bagi iblis. Dan iblis menguasai hatinya. Akhirnya dia membunuh. Saudara kasih, padahal mereka adalah kakak beradik. Jadi saudara, hati-hati dengan sakit hati. Ada juga cerita, saudara, dalam firman Tuhan tentang Yusuf. Dalam Kejadian ayat 3 pasal 37 dikatakan bahwa Israel lebih mengasihi, ayat 3, Yusuf dari semua anaknya yang lain. Sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Kita lihat di sini ada perlakuan yang istimewa kepada seorang anak dibandingkan anak lain. Dan setiap kali ada orang yang diistimewakan, maka yang kurang diistimewakan itu merespon dengan apa, saudara? Sakit hati, cemburu, kebencian juga kepada adiknya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, ini sering sekali dalam satu keluarga, bapak sayang sama anak nomor 1, ibu sayang sama anak nomor 2, akhirnya anak nomor 1 dan nomor 2 itu tidak saling ramah. Karena ada pengistimewaan. Kalau ada diistimewakan, berarti yang lain seolah-olah kurang berharga. Kita harus berhati-hati sekali, saudara, baik dalam pelayanan juga. Pendeta jangan mengistimewakan jemaat tertentu karena kaya diistimewakan. Dengan demikian saudara menyakiti yang lainnya. Demikian juga pemimpin jangan istimewakan orang tertentu, sekalipun perilakunya mungkin menyenangkan, tetapi saudara sudah menyakiti yang lain. Dan saudara kasih, dalam firman Tuhan ini mengatakan, maka bencilah mereka itu kepada Yusuf. Kebencian, saudara. Jadi ada satu sakit hati dalam pribadi mereka kepada saudaranya itu. Karena di hati saudaranya itu juga ada kompetisi. Wah, lebih istimewa adik saya ini. Saudara, dikatakan sini benci. Kenapa bisa? Saudara kandung saudara benci, kenapa? Itu dia, saudara, sakit hati. Sakit hati ini berbahaya sekali. Bahkan saudara kandung sendiri bisa dibenci. Gelap matanya, dipenuhi dengan seperti awan gelap itu menutupi pikiran dan hatinya. Selanjutnya kita tahu bahwa saudaranya ini berikhtiar membunuh adiknya sendiri. Pembunuhan berencana. Tetapi
Akhirnya mereka menjualnya saja, tidak jadi membunuh, saudara. Saudara bisa bayangkan, saudara sendiri mau dibunuh karena sakit hati, karena cemburu, karena perlakuan tidak adil. Di dalam satu gereja, kalau ada yang diistimewakan, tidak diistimewakan, pasti di situ ada kekacauan, saudara. Karena sudah ada celah sakit hati di sana. Dalam kepemimpinan saudara juga, kalau saudara mengistimewakan tertentu, yang lain kurang, saudara, hati-hati, terjadi perpecahan. Kita juga sebagai anak Tuhan harus rendah hati. Jangan angkuh, saudara. Kenapa mereka sampai demikian sakit hati? Karena tinggi sekali ego mereka, harga diri mereka. Dan mereka ingin lebih diperhatikan lagi. Saudara kasih dalam nama Tuhan, biasanya sakit hati itu sama orang-orang dekat, satu rumah, satu gereja, satu pelayanan. Saudara, saya lanjutkan contoh yang ketiga. Saya akan hanya beri 3 contoh di dalam kehidupan Saul, saudara, dengan Daud. Sebenarnya Saul ini cukup mengasihi Daud. Dia senang kepada Daud. Karena Daud ini pribadinya tidak juga merendahkan orang. Dan dia menghormati Saul. Dan dia menjadi ajudan dekatnya Saul. Menjadi pemain kecapi di dekat Saul. Ya. Dalam firman Tuhan ini, saudara, dalam pasal 18, 1 Samuel 18, ayat 7, dikatakan ada perempuan di situ ketika si Saul berjalan. Ada perempuan yang menari-nari. Perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan. Katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Kalau kita lihat di sini, perkataan orang-orang di sekeliling si Saul ini yang menjadi masalah. Karena mereka membandingkan antara Saul dengan Daud. Kepada Daud dibandingkan yang tinggi, kepada Saul dibuat penilaian yang rendah. Dia bilang, kepada aku beribu, kepada Daud berlaksa. Berarti hebat Daud daripada saya. Makanya dia marah sekali, saudara. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Untuk saudara yang sering membanding-bandingkan, bertobatlah, saudara. Tidak ada orang yang senang dibandingkan. Setiap orang itu istimewa pada bidangnya masing-masing. Orang tua yang membanding-bandingkan anaknya, lihat abangmu, lihat kakakmu, lihat adikmu. Sakit hati, mereka sebel, saudara. Marah. Bisa-bisa mereka benci nanti sama saudara. Benci juga sama orang tuanya. Bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Saudara kasih, yang sebelumnya Saul ini mengasihi Daud, karena dia dibanding-bandingkan dengan Daud, akhirnya dia benci, sakit hati. Dia sakit hati, dan dia merespon sakit hati dengan marah, dan dia sebal. Kalau kita baca lagi firman Tuhan selanjutnya, yang dilakukan Daud apa? Yang dilakukan Saul adalah dia berusaha membunuh Daud. Kita lihat di sini dari 3 contoh ini memiliki karakteristik yang sama. Iri hati atau cemburu atau sakit hati menghasilkan amarah dan kebencian. Amarah dan kebencian
dilanjutkan dengan pembunuhan. Kalau saudara ada menyimpan sakit hati terhadap anggotamu, kepada pemimpinmu, muka saudara pasti tidak senang melihat mereka. Itulah amarah tadi. Itulah kebencian tadi. Bagaimana saudara bisa menjadi saluran kasih? Tidak bisa, saudara. Kalau saudara sudah amarah dan benci kepada mereka, kepada saudaramu, kepada anggota dan pelayananmu, hasilnya apa? Pembunuhan. Mungkin saudara tidak menghilangkan nyawa, tapi saudara menjatuhkan karakternya, memaki, berkata-kata pedas. Perkataanmu, perkataan kematian yang menjatuhkan hati orang. Orang sakit hati cenderung merespon, menyakiti. Namanya aja sakit, saudara. Dia respon kembali menyakiti. Hati-hati saudara dengan sakit hati ini. Saudara bisa saja masih berdoa, memuji, menyembah Tuhan, tapi hatimu tidak beres, saudara. Bereskan dulu, supaya kasih Tuhan itu mengalir. Rendahkanlah hatimu. Kalau kau masih menyimpan sakit hati, amarah, dan kebencian itu, engkau sudah pembunuh. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Saudara sudah jadi pembunuh. Bilang sajalah, sakit sekali dibuatnya kepadaku. Kenapa demikian? Karena saudara mengharapkan penghargaan yang lebih. Saudara merasa layak menerima penghargaan lebih. Perlu ada dalam diri kita introspeksi, saudara. Dan kalaupun memang seandainya kita benar, kita kembalikan kepada Tuhan. Kalaupun saudara memang merasa tidak ada yang salah dalam diri saudara, seandainya, tapi tetap harus pertama introspeksi dulu, saudara. Perkataan, perbuatan, perilaku kita. Kalau memang tidak ada, lanjut lagi, perbaiki hati kita. Masih ada keangkuhan kita. Karena apa? Karena dengan semua hal yang baik kita lakukan, kita merasa berhak mendapat perlakuan yang hebat, reputasi yang hebat, pengakuan yang hebat. Mari kita rendahkan hati kita. Ambil rupa hamba. Pakaikan pakaian hamba dalam kehidupan saudara sehari-hari. Maksudnya bukan pakaian secara jasmani, tidak. Secara rohani. Saudara bayangkan saudara itu adalah pribadi hamba yang punya pakaian, yang memakai pakaian lusuh terhadap saudaramu sehingga engkau tidak perlu diakui. Dan engkau bawa statusmu, saya hamba. Namanya hamba. Kalau dihina ya tidak sakit hati, saudara. Kalau direndahkan tidak sakit hati. Paulus menasihati jemaat di Filipi, saudara. Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 ayat 5. Begini. Ini resepnya. Supaya jangan gampang-gampang sakit hati. Tetap mata kita memandang Yesus. Kalau kita mengharapkan dari manusia pengakuan, kita sering memang sakit hati. Gini katanya, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama dalam keluarga, bersama dalam komunitas, bersama dalam gereja,
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maksudnya, ketika kita hidup bersama sebagai saudara seiman, taruh pikiran Kristus dan perasaan Kristus yang ada pada Kristus, taruh dalam diri kita masing-masing. Bagaimana rupanya pikiran dan perasaan Kristus itu? Begini dia, ayat 6. Walaupun dalam rupa Allah, terhormat maksudnya, mulia, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Artinya dia sangkal kemuliaan, kehormatan yang harusnya, layaknya dia terima. Dia tidak anggap itu sebagai harus yang dipertahankan. Kalaupun itu pantas saudara terima, itu gak harus saudara pertahankan kok. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Kosongkanlah. No reputation, kalau bahasa Inggris. Without reputation. Tidak merasa reputasi itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankannya. Reputasinya memang baik. Track recordnya baik. Tetapi maksudnya reputasi itu tidak sesuatu yang harus dihargai dalam hidupnya. Dia hanya mengharapkan penghargaan Bapa. Dan dikatakan di sini, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jangan pertahankan kemuliaanmu, sangkal diri. Anggap yang lain lebih utama, kasihi seorang kan yang lain. Kalau temanmu lebih unggul, walaupun kamu lebih duluan, walaupun kamu lebih senior, dengan rendah hatilah kita belajar. Bagaimana? Kenapa kamu bisa berhasil? Saya tidak. Jangan sakit hati, belajar. Rendahkan diri kita. Dan mengambil rupa seorang hamba. Ambil rupa hamba. Kalau hamba saudara tidak merasa perlu diistimewakan, jadilah hamba bagi saudaramu yang lain. Yesus berkata, siapa yang lebih besar, hamba atau Tuhan? Ya tentu Tuannya yang lebih besar. Tapi Yesus bilang, aku ada di antara kamu sebagai hamba. Yesus ada di antara kita. Dia jadi yang lebih rendah. Dia yang melayani kita saudara. Malu kita lah. Yesus saja rendah hati, hamba, membasuh kaki saudara. Nah saudara kasih dalam nama Tuhan, hati hamba itu adalah solusinya, supaya kita jangan gampang sakit hati. Kasih agape, kasih yang tulus ikhlas, tidak mengharapkan balasan. Miliki, minta sama Tuhan. Kasih agape, Tuhan penuhilah jiwaku dengan kasih yang murni, kasih Engkau sendiri, supaya aku mampu mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Kalau saudara harapkan balasan, saudara nanti sakit hati. Setelah itu, Tuhan, saya mau mengasihi, saya mau memiliki hati hamba. Oleh karena itu saudara kasih, sekarang saya mau kita mengalami pemulihan hati. Bagaimana caranya saudara? Coba renungkan saudara. Siapa-siapa orang yang kalau saudara lihat sepertinya wajah saudara kurang bersuka cita, hati saudara tidak nyaman, dalam arti saudara ada kurang senang, muram, tidak bisa menjawab dengan ramah orang ini. Seperti tadi saudara-saudara Yakub. Nah saudara, catat orang-orang itu, dan saudara mulailah menjadi hamba bagi mereka. Tuhan, saya mau menjadi hamba bagi mereka, menganggap mereka lebih utama dari saya.
dan minta sama Tuhan, Tuhan penuhi saya dengan kasih agape. Saudara ambil waktu khusus berdoa, dan Tuhan akan memulihkan hati saudara. Saya akan berdoa bagi kita, mari kita berdoa. Tapi sesudah ini nanti, saudara ambil pulpen, ambil catatan, catat nama-nama itu. Saudara berdoa bagi mereka, dan saudara mengasihi mereka, mengutamakan mereka, menganggap mereka lebih utama dari diri saudara sendiri. Saya akan berdoa bagi saudara semua. Bapa, dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu yang menonton pengajaran firman-Mu ini, Tuhan, pulihkan hati mereka sehingga menjadi hati yang utuh, penuh dengan terang Tuhan. Pikiran mereka yang dibutakan, digelapkan oleh kebencian dan juga sakit hati, dalam nama Yesus, jadilah terang. Hati mereka yang digelapkan oleh kebencian kepada saudara-saudara kandung, teman-teman satu pelayanan, satu gereja, dan juga kepada anggota keluarga. Mengalirlah kasih-Mu, Tuhan. Tolong mereka untuk mengasihi juga anak-anak-Mu yang bersahabat, tapi masuk dalam tipu daya iblis, yaitu roh kompetisi, bukan roh mengasihi. Saya berdoa Bapa, roh dusta itu saya perintahkan keluar dari hati mereka dalam nama Yesus. Biar mereka mengasihi, menganggap yang lain lebih utama, saling membangun satu dengan yang lain, dan dengan rendah hati mau belajar dari orang yang lebih muda, dari orang yang mereka anggap lebih belakangan. Dalam nama Yesus saya berdoa Bapa, datanglah kerajaan-Mu dalam hidup setiap pendengar ini. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Tolong mereka supaya hati mereka menjadi utuh dan mulai memancarkan terang surgawi. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.